Baik Bapak Ibu, perkenalkan kami dari Arrival Estimation Apps merupakan PBL gabungan dari berbagai prodi. Saya akan menjelaskan tentang anggota kelompok terlebih dahulu. Di manajer proyek ada Paham Dani Arif sebagai manajer proyek. Di tim hardware ada Eko, Diah, Bintang, Jeroyan, dan Sabina. Lalu di teknik informatika terbagi dua, yaitu malam dan pagi. Di malam ada Maria, Salsabila, dan Andi. Di tim pagi ada saya, Benri, lalu ada Kristen Bernard, dan Nadia. Tim administrasi dan perancangan bisnis ada Yohan Kenny dan Echa Syarani. Di tim UX ada Novaldo, Aditya, Gali, dan Muhammad Rio. Dan berikut adalah deskripsi dari proyek kami. Public Bus Arrival Estimation Apps merupakan sebuah aplikasi yang berbasis web mobile yang merupakan tracking bus secara dinamis dan memberikan tujuan yang real time, di mana pada aplikasi ini terdapat 3 komponen seperti web mobile untuk kemudahan Transbatam, web dashboard untuk admin, dan terakhir itu ada operator app sebagai pengirim sinyal latitude dan longitude dari bus. Untuk output proyek sebagai berikut, ada web dashboard admin untuk memenuhi kebutuhan admin dalam mengelola data dan kebutuhan bus aplikasi. Lalu ada operator aplikasi itu untuk berfungsi sebagai media pengirim data latitude dan longitude dari busnya, dan ini dipegang oleh operator bus atau supir busnya. Lalu ada output proyek web mobile. Di sini digunakan untuk pengguna bus untuk memenuhi kebutuhan tracking busnya secara real time. Lalu untuk helikopter view sebagai berikut, database untuk mengkonsumsi data dari API, lalu dikonsumsi juga oleh Android, web dashboard, dan web mobile. Lalu ada UI UX juga. Lalu untuk pengerjaannya di tim hardware itu menggunakan Node.js, GSM 800, GPS U-Blox Neo 6M, sensor, LCD.matrix, dan Arduino. Lalu untuk rancangan helikopter view itu dijelaskan oleh Bernard. Baik, selanjutnya untuk helikopter view atau rancangan terbaru, untuk bagian front end sendiri, kami semua menggunakan React, baik itu di web mobile, di operator, maupun di web dashboard. Dan untuk sisi back-end-nya, kami menggunakan framework Node.js, di mana akan dibantu dengan teknologi Express.js dan menggunakan database MongoDB. Dan nanti keseluruhan dari back-end ini akan berjalan dengan menggunakan teknologi WebSocket, di mana toolsnya sendiri adalah Socket.io. Untuk kemudian selanjutnya perubahan metadata. Untuk metadata sendiri terdapat 6 entitas, di mana 5 dari 6 tersebut berhubungan dengan koridor. Dan yang berhubungan dengan koridor adalah operator, admin, halte, monitoring, dan user, di mana masing-masing mempunyai hubungan yang berbeda. Selanjutnya ada tampilan dari UI dan UX dari operator atau supir bus, di mana di screenshot pertama ada terdapat nomor polisi dari bus yang digunakan, kemudian ada dari jenis koridor yang sedang berada. Kemudian selanjutnya ada di screenshot kedua adalah username dan password untuk login. Kemudian ada tampilan sementara dari operator di mana terdapat Maps sebagai tampilan utama, dan ini akan berjalan secara sendiri di tampilan sisi operator. Kemudian ada hasil dari VPS testing. Untuk VPS testing sendiri kami menggunakan VPS dari RKS Polibatam, dan ini hasilnya dalam bentuk IP address, di mana kami menggunakan dummy data sebagai objek untuk testing, dan seperti yang Bapak Ibu lihat, hasilnya dapat dilihat di IP address yang sudah tersedia. Kemudian ada hasil dari web admin, di mana web admin sendiri sudah memiliki beberapa tabel data seperti dashboard, daftar monitoring, daftar koridor, daftar halte, data pengguna, data operator, dan juga daftar admin, di mana masing-masing tabel juga sudah memiliki berbagai subdata. Kemudian untuk capaian proyek akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, terima kasih. Untuk capaian proyek kami hingga UTS saat ini itu terdapat beberapa poin. Yang pertama, untuk front end web mobile itu sudah 100%. Kemudian untuk front end web admin itu 100%. Untuk desain UI UX itu 100%. Untuk perubahan IRD itu 100%. Untuk migrasi data dari MySQL ke MongoDB itu 100%. Untuk VPS sendiri sudah 100%. Nah, untuk beberapa poin yang kurangnya itu untuk front end operator masih 10%, untuk migrasi PHP ke Node.js itu masih 10%, untuk React Maps itu masih 10%, dan migrasi front end yang awalnya kami menggunakan agar MNSS menjadi React itu masih dengan 20%. Nah, untuk perencanaan pengerjaan proyek kami dari UTS hingga UAS nanti itu terbagi menjadi 4. Yang pertama tracking. Untuk tracking sendiri kami akan menyelesaikan React Maps. Yang kedua itu ada operator, yang mana mengerjakan 3 poin. Yang pertama front end menggunakan React, back end menggunakan Node.js, dan satu menggunakan Socket.io. Nah, kemudian untuk web admin sendiri kami akan mencapai 2 pengerjaan proyek. Yang pertama itu migrasi menggunakan React untuk front end-nya, dan back end-nya menggunakan Node.js.
Sama halnya dengan web mobile, kami menggunakan migrasi React untuk front-end-nya sendiri dan back-end menggunakan Node.js. Nah, untuk histori pengerjaan sendiri, dapat Bapak Ibu lihat bahwa kami menggunakan Trello dan dapat diakses melalui link. Nah, untuk kendala pengerjaan selama ini dari proyek kami terdapat 3 kendala. Yang pertama, poin pertama yaitu dikelola oleh 3 SDM, yang mana kami beranggotakan 3 orang ini untuk mengelola 3 output tersebut. Yang kedua itu ada perubahan konsep hasil proyek, yang mana pada awalnya kami hanya memegang untuk capaian proyek web mobile dan API. Sekarang kami mengerjakan output berupa web admin juga dan juga operator untuk mengirimkan sinyal longitude dari circuit bus, dan kami menggunakan plan B karena jika dari perangkat kerasnya tidak tercapai, maka kami menggunakan plan B. Dan yang terakhir yaitu teknologi yang digunakan, yang mana ada perpindahan dari konsep awal kami di semester lalu, yaitu kami menggunakan HTML, CSS, dan PHP, dan sekarang kami menggunakan stack yaitu MERN, yang mana kami menggunakan MongoDB, Express, Node.js, dan React. Mungkin segitu saja dari saya kembalikan ke Ben. Baik, terima kasih. Itu saja capaian proyek kami yang kami dapat sampaikan. Terima kasih atas pengertiannya dan terima kasih telah menonton.